Anda masih di CNBC Indonesia Awards Best Regional Banks dan saat ini saya sudah terhubung kembali bersama dengan saya Bapak Agus Syabarudin, Direktur Utama dari Bank Banten, Bapak Supriyatno, Direktur Utama dari Bank Jateng, dan juga Bapak Tony Prasetyo selaku Direktur Teknologi Informasi dan juga Operasi dari Bank Jatim. Halo, selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Selanjutnya kita akan memasuki sesi panel. Pertama, terkait dengan seperti apa nih evaluasi dari Bank Jateng, Bank Jatim, dan juga Bank Banten terhadap pencapaian portofolio kredit di segmen UMKM serta peluang dan juga tantangannya seperti apa? Mungkin untuk pertanyaan pertama saya ingin ke Pak Supriyatno terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk peserta pada siang hari ini. Pertanyaan tadi menjadi menggeliti karena apa? Karena di masa pandemi ini cukup menarik, khususnya bukan hanya Bank Jateng tapi BPD pada umumnya tadi sudah sampaikan. Kita masih tumbuh di atas industri, ya, antara 5-10%, misalnya kredit komersial tumbuh sekitar 6%, kemudian untuk kredit konsumtif kita masih tumbuh sekitar 7,2%, ya. Jadi variatif, tapi antara 5-10 ini kita. Jadi itu pertama. Ini indikasi menarik bahwa sebetulnya perekonomian daerah mulai menggeliat, ya, mulai berjalan. Nah, hanya memang ada hal-hal yang memang kita perlu perhatikan. Karena apa? Jangan-jangan ini adalah daya didorong oleh daya beli masyarakat yang cukup tumbuh karena maaf kata banyak bantuan-bantuan dari pusat, kemudian uang mengalir di daerah cukup deras sehingga daya beli masyarakat meningkat, satu. Kemudian memang ada kenaikan di sektor-sektor tertentu, termasuk pengolahan, termasuk di kesehatan juga meningkat, dan khusus UMKM, nah ini menjadi menarik kalau kita bicara UMKM. UMKM ini saya kira saya harus katakan punya prospek yang cukup bagus, karena tadi juga disampaikan oleh pembicara lain, resilience-nya, daya tahan mereka luar biasa. Hanya memang sekarang kita harus hati-hati. Biasanya pertama, UMKM yang sekarang ini bertahan adalah UMKM yang memang benar-benar punya basis yang kuat. Nah, hanya persoalannya kita harus lihat 3-6 bulan ini apakah mereka masih cukup kuat. Nah, oleh karena itu, maka pertumbuhan UMKM di Jawa Tengah cukup bagus, bahkan kemarin dikatakan masih sekitar di atas 10% sekarang meningkat. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai apa? Sebagai isyarat bahwa perekonomian khususnya di segmen UMKM sudah mulai menggeliat, namun harus disadari bahwa kita harus, tadi yang saya katakan, manajemen risiko kita harus benar-benar kita perkuat, karena ini kan begini masalahnya. Kita memang ada di satu sisi ada kelonggaran atau kebijakan mengenai restruct kredit. UMKM banyak di sana. Kita puluhan ribu ada di bracket restrukturisasi. Ini juga menjadi potensi. Ini harus kita sehatkan juga. Karena pelaku-pelaku ini karena pelaku lama yang harus juga tampil kembali. Nah, ini menjadi persoalan bagi bank. Ini harus diselesaikan. Kemudian yang existing UMKM harus juga kita dorong dan jangan lupa kita dampingi. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan, ini juga ada kecenderungan menarik UMKM yang berorientasi ekspor. Nah, ini meningkat. Artinya apa? Sebetulnya pasar di luar negeri itu cukup meningkat. Jadi ini saya kira bisa kita lihat sebagai sebuah optimisme. Tumbuhnya sekitar 10% ya Pak ya, cukup menarik sekali. Kalau untuk dari Pak Tony dari Bank Jatim seperti apa nih terkait dengan segmen UMKM ini, seperti apa tantangan dan juga pastinya peluangnya? Makasih Mbak Monika, peluangnya masih besar Mbak ya. Bank Jatim memiliki misi memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tentunya, yang salah satunya dilakukan dengan menyalurkan kredit produktif UMKM. Potensi UMKM di Jawa Timur sendiri sangat tinggi. Kita ada sekitar 9,7 juta UMKM di Jawa Timur yang berkontribusi sekitar 57%
terhadap BDRB Provinsi Jawa Timur. Sebagai BPD, portofolio kredit terbesar kami masih di segmen consumer, namun tidak berarti kami tidak ekspansi di kredit produktif. Dapat kami sampaikan data per Agustus 2021, di mana semua segmen kredit di Bank Jatim mengalami pertumbuhan secara year on year, baik segmen consumer, komersial, maupun UMKM. Pertumbuhan tertinggi ada di segmen UMKM yang tumbuh 13,9% year on year, meningkat komposisi kredit dari 16% ke 17%. Tantangan pelaku UMKM pada masa saat ini, pandemi saat ini, untuk bertahan dan mengembangkan usaha tentu berat. Bagi yang memiliki fasilitas pinjaman di perbankan bisa mendapatkan bantuan berupa restrukturisasi kredit. Perubahan pola konsumsi barang dan jasa dari offline ke online tentu harus diantisipasi oleh pelaku UMKM untuk beradaptasi pada masa pandemi seperti ini. Digital banking Bank Jatim terbukti memberikan hasil yang positif dalam membantu pelaku UMKM dan pelanggannya. Secara dampak physical distancing dan social distancing tentunya bisa diminimalisir dengan adanya pengajuan fasilitas kredit UMKM berbasis online melalui J-Connect e-Loan. Pelanggan pun dapat melakukan transaksi pembayaran melalui scan kris. Bank Jatim akan terus mengembangkan layanan digitalnya agar dapat membantu pelaku UMKM dan mendapatkan fasilitas kredit dan digitalisasi transaksi melalui pelaku UMKM dengan pelanggan. Itu Mbak Monika, makasih Mbak. Baik, berarti pertumbuhannya ada di kisaran 13% ya Pak, ya, sangat menarik sekali. Selanjutnya saya ingin ke Pak Agus dari Bank Banten, seperti apa terkait dengan segmen UMKM ini dari segi tantangan dan juga pastinya opportunity yang ada? Ya, Bank Banten dibandingkan dengan bapak-bapak di Bank Jateng dan Bank Jatim, kami ini masih berusia 5 tahun nih Bank Banten ini. Ya, jadi usia Pak Nano dengan Pak Tony udah jauh lebih tua daripada Bank Banten. Tentunya sudah banyak pengalaman yang dialami untuk pengembangan UMKM ini. Namun demikian yang bisa saya sampaikan di Bank Banten ini, meskipun kami baru berusia 5 tahun, keinginan pemerintah daerah Provinsi Banten untuk menjadikan Bank Banten sebagai lokomotif kemajuan atau pemulihan ekonomi nasional dibantu dari Banten, ya, maka kami sudah melakukan mapping terhadap upaya-upaya pengembangan masuk ke dalam sektor UMKM ini. Kalau di kami yang menjadi target utama yang sudah terseleksi itu ada sekitar 145.000 pengusaha UMKM yang beroperasi di wilayah Banten yang berpotensi untuk bisa kita kembangkan. Nah, seiring dengan rencana kami untuk melakukan penguatan di transaksi layanan digital, ya, yang mana saat ini kami masih mempersiapkan transformasi penguatan infrastruktur digitalnya, dan harapan kami seiring dengan POJK terbaru kita, ya, yang akan efektif nanti di bulan awal November, ya, POJK 1203/2021 tersebut, ya, maka kami punya optimisme yang sangat tinggi sekali upaya kami untuk bisa membantu segmen UMKM ini lebih mudah lagi mengakses layanan inklusi keuangan yang kami berikan. Tentunya nanti di dalam layanan digital yang kami berikan ini bukan hanya saja mempermudah para UMKM dalam mengakses keuangannya, tapi juga tentunya kami sudah memperhatikan aspek-aspek prudential banking-nya yang akan diatur sedemikian rupa di dalam scoring system, ya, yang nanti akan dibangun bersama-sama tim kami, yaitu dengan FDS dan AWS, ya, Amazon Web Services, itu juga akan betul-betul membantu bagaimana tadi ekosistem yang dilakukan oleh UMKM ini bisa ditempuh, begitu. Baik, Pak Agus, untuk lebih meningkatkan lagi nih kredit dari segmen UMKM ini, apakah selama ini ada kerjasama dari Bank Banten dengan non-bank seperti multi-finance, P2P lending, atau mungkin fintech lending? Ya, betul. Kami saat ini masih dalam proses, ya, karena
penguatan dari sisi teknologi informasi yang sedang kami lakukan ini seiring dengan rencana kerjasama kami dengan para fintech ya, yang juga sudah kami seleksi. Jadi tidak lama lagi saya kira sejalan dengan seiring menyongsong dari POJK yang terbaru tersebut, kami sudah akan mempersiapkan pelaksanaannya. Ada beberapa e-commerce dan juga kemudian ada peer-to-peer lending juga yang sudah bersiap-siap, termasuk juga beberapa venture capital yang bekerja sama dengan kami. Tinggal proses untuk eksekusinya tidak lama lagi saya kira di akhir 2021 ini atau mungkin di awal 2022. Saya kira itu. Oke, baik. Selanjutnya terkait dengan hal ini saya ingin ke Pak Supriyatno, seperti apa nih? Apakah ada kerjasama dengan non-bank terkait dengan untuk lebih meningkatkan lagi nih akses UMKM terhadap pendanaan? Ya, saya kira sudah disampaikan tadi oleh Pak Agus dan Pak Tony ya. Jadi memang no doubt ya, tidak bisa tidak, memang kita ini harus bekerja sama dengan non-bank institution, ya, seperti tadi untuk menyediakan peer-to-peer lending. Kita juga kerjasama dengan teman-teman yang fintech yang sudah berada di pasar. Dan ke depan, kalau kita bicara end game ya di transformasi digital, memang tampaknya ada sebuah pergeseran yang harus kita sadari dari transformation dari semi atau traditional banking menuju ke fintech. Nah, kita harus masuk di sana. Tetapi yang menjadi masalah bagi perbankan, kita tidak bisa serta-merta untuk bertransform dan fully adopt ke fintech. Oleh karena itu, jalan tengahnya kita bekerja sama dengan fintech yang sudah ada, dan ini pasarnya juga luar biasa. Memang di satu sisi fintech menjanjikan price yang cukup menjanjikan, tetapi eksistensi fintech juga memerlukan traditional banking, jangan salah itu. Nah, kalau ini bisa hand on hand gini, kemudian bisa juga kita garap pasar bersama, saya kira yang penting pada akhirnya masyarakat harus mendapatkan layanan terbaik dari baik non-bank maupun banking institution. Nah, sebagai bank daerah, di mana mostly nasabahnya adalah orang-orang daerah, maka kita harus rengkuh ini, non-bank industri ini, untuk agar tetap apa? Mempertahankan kue di daerah itu. Kalau tidak, zaman fintech ini, mungkin nasabah di Jogja, di Semarang bisa lari ke Jakarta tanpa harus mereka pindah ke KTP Jakarta. Ya, kalau Pak Tony sendiri melihatnya seperti apa nih Pak terkait dengan untuk meningkatkan lagi akses dari UMKM kita? Apakah perlu kerjasama dengan non-bank? Ya, makasih Mbak Monica. Memang potensi UMKM di Jawa Timur memang sangat tinggi. Meskipun jaringan kita sudah banyak tersebar di seluruh area di Jawa Timur, tapi kita tetap merasa perlu Mbak bekerja sama dengan pelaku fintech. Kita sudah bekerja sama antara lain dengan Amarta. Selain itu kita juga bekerja sama dengan lembaga keuangan lainnya, misalnya BPR dan koperasi. Kita salurkan kredit UMKM melalui mereka-mereka itu. Itu Mbak Monica, makasih. Baik, kalau Pak Tony sendiri melihat seperti apa dan juga bagaimana nih platform digital ini diprediksi bisa berperan untuk mendukung strategi-strategi yang ada saat ini? Ya, untuk platform digital ini memang berperan penting sih Mbak. Bank Jatim saat ini masih on track untuk meningkatkan ekspansi di kredit UMKM, apalagi dengan izin mulai tahun ini kita menyalurkan kredit KUR. J-Connect e-loan itu menjadi pendukung utama untuk akselerasi kredit tersebut. Proses-proses kreditnya cepat dan lebih efisiensi dari biaya. Dan nanti kita juga lagi mengembangkan untuk kredit scoring. Dengan adanya kredit scoring nanti akan membantu kita dalam menentukan pemberian kredit kepada calon-calon UMKM yang mengajukan ke kredit kami. Makasih Mbak.
Baik, selanjutnya masih menurut Bank Jatim begitu ya, apakah dengan perkembangan teknologi dan juga pastinya dengan semakin masifnya bank termasuk BPD yang mengadopsi digitalisasi untuk penyaluran kredit, kita bisa harapkan ke depan semakin terbuka lebar untuk potensi bank menawarkan suku bunga kredit yang lebih murah, mengingat kemudahan mengakses kredit ditingkatkan dan juga pastinya supply pemberian kredit saat ini juga meningkat. Ya, terima kasih Mbak Monika. Selain proses kredit yang berkurang di layanan digital banking, kami rencana untuk pembuatan scoring tadi Mbak, dengan scoring yang baik dan akan meminimalkan potensi risiko yang ada, yang mungkin terjadi di depannya. Dengan digital banking Bank Jatim, kita harapkan dana-dana masyarakat akan banyak terkumpul di kita yang berupa tabungan atau dana murah lainnya. Dengan adanya dana murah tersebut, maka kita harapkan untuk suku bunga kredit yang kita berikan kepada calon-calon debitur akan lebih murah lagi. Dan dari sisi debitur pun dia akan merasa lebih biayanya lebih sedikit, lebih minim karena tidak harus sering-sering ke bank, dia mengajukan gadgetnya, melihat dari sisi bunganya berapa, syaratnya apa aja, mereka sudah bisa melihat itu, dan ke bank mungkin tinggal 1-2 kali langsung sudah realisasi kredit. Itu lebih murah, efisien dari sisi biayanya Mbak. Makasih, Pak. Baik, terima kasih sekali Pak Tony. Selanjutnya saya ingin ke Pak Supriyatno terkait dengan hal ini. Mungkinkah digitalisasi ini membuat nantinya suku bunga kredit akan semakin murah dan juga turun ke depannya? Ini pertanyaan menarik. Ini bisa ya, bisa tidak. Tapi saya kira kalau kita bicara harga kredit ya dalam bentuk bunga ya, sekarang kita lihat memang ada sebuah kecenderungan untuk semakin menurun. Karena apa? Karena memang para pelaku pasar juga bertambah banyak, termasuk tadi fintech industri seperti yang dijelaskan oleh pembicara sebelumnya. Nah, yang penting begini Pak, Mbak Monika, sebetulnya harga kredit ini akan turun, ya. Tetapi sejalan dengan itu harus disadari bahwa layanan digital itu sebetulnya keterkaitan dengan harga itu menjadi nomor sekian, tapi yang lebih penting adalah kecepatan, akurasi. Jangankan kok memakai gadget ya. Sekarang ini ATM juga masih banyak yang dibobol. Nah, ini menjadi tantangan perbankan, menjadi tantangan kami. Harga atau bunga kredit semakin rendah, iya, tetapi keamanan, kenyamanan, kecepatan akan menjadi sebuah preferensi utama di dalam masyarakat digital ini. Saya kira itu. Baik, terima kasih sekali Pak Supriyatno. Selanjutnya saya ingin ke Pak Agus. Pak Agus, seperti apa Anda melihat terkait dengan digitalisasi yang ada saat ini berpotensi untuk menurunkan suku bunga kredit ke depannya? Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh senior saya, Pak Nano, ya, bahwa bisa iya, bisa tidak. Namun demikian tentunya faktor harga ini kan adalah menyangkut antara demand and supply. Ya. Ini teori standar yang saya kira ini harus bisa dijaga dengan baik. Dalam hal perbankan sekarang, terutama bank-bank daerah yang sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke digital, ya, harapan kami tentunya cost of fund menjadi lebih rendah ya. Tapi ada beberapa informasi yang beredar sekarang ini, banyak bank-bank digital yang menawarkan suku bunga DPK-nya cukup tinggi ya. Nah, saya kira seperti yang tadi Pak Nano juga sampaikan ya, bahwa bank daerah kami ini rasanya seperti Bank Banten sendiri tidak akan mau masuk ya ke menjadi bank digital ya. Tapi kami adalah hybrid ya. Bagaimana dari sisi proses layanannya kami digitalisasi ya, tapi kemudian bagaimana proses pelayanan yang human touch itu juga masih tetap harus dijaga ya. Jadi hybrid konsep inilah yang nanti Bank Banten ini akan terus kembangkan. Harapannya tentunya dengan cara seperti ini dan ada pihak ketiga misalnya akan masuk dengan mudah tanpa biaya operasional yang terlalu tinggi, sehingga akhirnya akan mempengaruhi tingkat suku bunga kreditnya ya. Saya kira itu yang harus bisa di challenge, yang harus bisa kita kembangkan ya sebagai praktisi yang ada di perbankan saat ini. Baik, terima kasih sekali Pak Agus. Dan Bapak-Bapak, tahan sejenak, dialog mengenai masa depan Bank Digital akan kita lanjutkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia Awards Best Regional Banks.